saya Hebrone Ota, mahasiswa Universitas Nusa Cendana, jurusan Sosiologi, kelas D, semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar filosofis metode kualitatif, serta ciri dan perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, metode penelitian kualitatif. Paradigma kualitatif merupakan pendekatan konstruktivis, imperatif, atau post-positivis, atau postmodern. Paradigma ini merupakan gagasan Dilthey, Weber, dan Kant. Kualitatif lebih memperhatikan proses daripada produk. Hal ini disebabkan oleh cara peneliti mengumpulkan dan memaknai data, setting, atau hubungan antar bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam proses. Peneliti kualitatif mencoba menganalisis data secara induktif, yaitu peneliti tidak mencari data untuk membuktikan hipotesis yang mereka susun sebelum memulai penelitian, namun untuk menyusun abstraksi. Penelitian kualitatif menitik beratkan pada makna, bukan sekedar perilaku yang tampak. Berikut 4 dasar filosofis penelitian kualitatif menurut Arikunto. Yang pertama, fenomenologis, yang berpendapat bahwa kebenaran suatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti. Apabila peneliti melakukan penangkapan secara profesional, maksimal, dan bertanggung jawab, maka akan dapat diperoleh variasi refleksi dari objek. Yang kedua, interaksi simbolik, yang merupakan dasar kajian sosial yang sangat berpengaruh dan digunakan dalam penelitian kualitatif. Beberapa ahli yang terkenal lain John Dewey dan Blumer. Ahli yang kedua ini telah menyempurnakan pandangan interaksi simbolik dengan membagi 3 prinsip arti simbol yang diberikan oleh responden ketika prinsip atau premis yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, dasar manusia bertindak adalah untuk memenuhi kepentingannya. Yang kedua, proses sesuatu tindakan seseorang pada prinsipnya merupakan produk atau hasil proses sosial ketika orang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, manusia bertindak dipengaruhi oleh fenomena lain yang muncul lebih dulu atau bersamaan. Ketiga, kebudayaan sebagai sesuatu yang merupakan hasil budidaya manusia yang mewujudkan dalam tingkah laku atau benda, bahasa, simbol, dan lain-lain. Kebudayaan tersebut meliputi manusia sehingga berpengaruh terhadap perilaku dan tindakan manusia. Yang keempat, antropologi, yaitu dasar filosofis yang fokus pembahasannya berkaitan erat dengan kegiatan manusia, baik secara normatif maupun historis. Itulah sebabnya peneliti perlu sekali peduli terhadap tindakan manusia di masa lalu dan kelanjutannya, untuk menghasilkan gambaran yang tepat tentang fenomena antropologis. Peneliti menggunakan pendekatan. Yang berikutnya, B. Ciri-ciri utama metode kualitatif. Yang pertama, menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif berupa lingkungan alamiah. Kajian utama dalam penelitian kualitatif yaitu peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kondisi dan situasi sosial. Penelitian dilakukan ketika berinteraksi langsung di tempat kejadian. Peneliti melakukan pengamatan, mencatat, mencari tahu, menggali sumber yang berkaitan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Yang berikut, memiliki sifat deskriptif analitik. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi,
analisis catatan lapangan disusun peneliti di lokasi penelitian, bukan dalam bentuk angka-angka. Peneliti melakukan analisis data dengan memperbanyak informasi, mencari hubungannya, membandingkan, dan menemukan hasil atas dasar data sebenarnya, bukan dalam bentuk angka. Berikutnya, tekanan pada proses bukan hasil. Data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan pertanyaan untuk mengungkapkan proses dan bukan hasil dari suatu kegiatan. Pertanyaan menurut gambaran keadaan sebenarnya tentang kegiatan, tahap-tahap, prosedur, alasan-alasan, dan interaksi yang terjadi di mana dan pada saat di mana proses itu berlangsung. Yang berikutnya, bersifat induktif. Penelitian kualitatif diawali mulai dari lapangan, yaitu fakta empiris. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari atau suatu proses penemuan yang terjadi secara alami dengan mencatat, menganalisis, dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses berlangsungnya penelitian tersebut. Dan mengutamakan makna. Makna yang diungkapkan berkisar pada persepsi orang mengenai suatu peristiwa yang akan diteliti tersebut. Contohnya, penelitian yang sudah dilakukan tentang peran kepala sekolah dalam pembinaan guru. C. Perbandingan metode kualitatif dan kuantitatif. Yang pertama, penelitian kualitatif bersifat subjektif. Peneliti melakukan interaksi secara langsung terhadap objek yang ditelitinya. Sedangkan penelitian kuantitatif bersifat objektif. Peneliti bebas dari apa yang ditelitinya, bahasanya formal, berdasarkan teori dan kata-kata kuantitatif, prosesnya dedukatif, dan didesain statis dari awal hingga akhir. Yang berikut, perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif dapat dilihat dari beberapa segi, tidak selamanya saling bertentangan, ada juga yang memiliki kesamaan atau kemiripan antara keduanya. Yang pertama, kualitatif bersifat umum, fleksibel, dan dinamis, sedangkan kuantitatif memiliki sifat yang khusus, terinci, dan statis. Alur dari penelitian kuantitatif sendiri sudah direncanakan sejak awal dan tidak dapat diubah lagi. Yang berikut, analisis data. Kualitatif dapat dianalisis selama proses penelitian berlangsung, sedangkan kuantitatif dapat dianalisis pada tahap akhir sebelum laporan. Berikut, istilah subjek penelitian. Kualitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan narasumber, sedangkan kuantitatif memiliki subjek penelitian yang biasa disebut dengan responden. Berikutnya, memandang fakta. Kualitatif, penelitian kualitatif memandang fakta atau kebenaran tergantung pada cara peneliti menginterpretasikan data. Sedangkan kuantitatif memandang fakta atau kebenaran berada pada objek penelitian di luar sana. Berikutnya, pengumpulan data. Yang pertama, kualitatif lebih berfokus pada sesuatu yang tidak bisa diukur oleh hitam putih kebenaran. Sehingga pada saat penelitian kualitatif, peneliti mengorek data sedalam-dalamnya atas hal tertentu. Sedangkan kuantitatif, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan serangkaian instrumen penelitian berupa tes atau kuesioner. Berikutnya, representasi data. Yang pertama, kualitatif adalah hasil penelitian berupa interpretasi peneliti
akan sebuah fenomena, sehingga laporan penelitian akan lebih banyak mengandung deskripsi, sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif dipresentasikan dalam bentuk hasil perhitungan sistematis. Berikutnya, implikasi hasil riset. Pertama, kualitatif memiliki dampak atau akibat yang terbatas pada situasi tertentu. Sedangkan kuantitatif, hasil penelitian kuantitatif berupa fakta, teori yang berlaku secara umum, generalis. Berikutnya, macam metode. Yang pertama, kualitatif adalah fenomenologi, etnografi, studi kasus, historis, grounded theory. Sedangkan kuantitatif adalah eksperimen, survei, korelasi, regresi, analisis, jalur, ex post facto. Berikutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, kualitatif, untuk memperoleh pemahaman mendalam, mengembangkan teori, mendeskripsikan realitas dan kompleksitas sosial, sedangkan kuantitatif, untuk menjelaskan hubungan antar variabel, menguji teori, melakukan generalisasi fenomena sosial yang diteliti. Berikutnya, jenis data. Yang pertama, kualitatif. Penelitian kualitatif berbentuk deskriptif atau menggambarkan fenomena atau fakta penelitian secara apa adanya, sedangkan kuantitatif adalah jenis data yang berbentuk numerik atau sistem angka. Selain itu juga berbentuk statistik, yaitu data yang sudah dikelompokkan sehingga dapat memberikan informasi mengenai suatu masalah atau gejala. Demikian penjelasan saya. Terima kasih.